Enggak ngapa-ngapain. Untung gak ketahuan. Oke, selamat datang di channel Ngelmu Dulu. Gua Archie. Untuk kali ini agak spesial karena gua akan memasak. Tapi menunya sih biasa, cuma telur goreng. Nah, tapi yang membedakan adalah gua akan memasak dengan membakar wajan ini dengan minyak dari popok bekas. Gue siapin dulu ya. Nah, lo kan tadi udah lihat gue masak. Jadi, itu tadi bahan bakarnya adalah terbuat dari popok bekas yang diubah menjadi minyak. Kalian penasaran gak sih gimana dari popok bekas itu bisa jadi minyak dan bisa buat masak loh? Biar Panji ya yang jelasin, karena gue mesti balikin nih alat dapurnya, takut ada yang ngomel. Enggak. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya bagaimana sih caranya dari plastik popok seperti ini yang keras seperti batu ini bisa menjadi minyak seperti ini. Kalau kita lihat struktur molekul plastik dan minyak, sebetulnya dua-duanya sama. Saya coba gambarkan ya. Plastik itu atau plastik yang ada di popok itu biasanya terdiri dari monomer polietilen. Saya gambarkan sederhana aja, dan monomer polipropilen. Sorry, jadi agak-agak kimia ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa bagian polietilen PE ini monomernya seperti ini, polipropilen PP profilnya seperti ini. Ketika dia dibuat menjadi plastik, maka sebetulnya yang dilakukan adalah membuat rantai ini jadi lebih panjang. Ini disebut sebagai polimerisasi. Dari monomer-monomer ini jadi panjang sekali. Dan sebetulnya dari yang bentuknya gas, di sini kalau rantai karbonnya pendek menjadi yang sangat panjang, itu menjadi bentuk yang padatan. Nah, kalau minyak itu sebetulnya rantainya serupa, tapi lebih panjang. Saya ambil contoh bahan pembuat bensin yang disebut sebagai isooktana. Dan itu kenapa bensin itu butuh yang namanya bilangan oktan, karena dia serupa. Itu karbonnya ada 8. Kalau polipropilen dan polietilen ini dalam bentuk monomernya, dia maka akan berbentuk gas. Kalau minyak dalam bentuk oktana misalkan, maka dia akan berbentuk cairan. Kalau si polipropilen ini saya buat panjang sampai kira-kira 200.000 kalinya, maka dalam kondisi temperatur ruangan seperti ini ya, dia akan berubah menjadi padatan. Dan itu plastik yang kita lihat sekarang. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan? Sederhana saja, yang kita lakukan adalah memotong lagi rantai-rantai polimer tadi menjadi rantai yang lebih pendek. Kalau kita buat dia sependek bensin, maka sifatnya akan mirip dengan bensin. Kalau kita
potong lagi lebih banyak, maka dia akan sifatnya menjadi seperti gas atau seperti LPG. Nah, yang kita lakukan sebetulnya memotong itu sedemikian sehingga dia bersifat seperti bensin. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita gunakan satu proses yang namanya pirolisis. Ada dua kata di situ, piro itu artinya api, dan ada lisis itu memotong. Jadi bagian ini dipotong. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kita butuh panas dan kita butuh tempat yang tidak memiliki udara atau dia dalam keadaan vakum. Kenapa? Karena kalau dia ada udara, maka yang terjadi bukan proses pirolisis tapi proses pembakaran. Nah, jadi proses ini sebetulnya cukup risiko ya kalau dilakukan di rumah dengan tidak hati-hati. Karena itu kita coba lihat hasilnya setelah dipotong itu seperti ini, dia berbentuk seperti cairan. Dan kalau kita lihat di sini mungkin sulit, tapi cairannya lebih kental daripada minyak ya. Ini karena proses-proses awal itu tidak memotong rantainya sependek yang kita inginkan. Nah, kalau ini ingin dibuat jadi lebih cair, sebetulnya bisa kita buat dia lebih pendek, tapi kenyataannya ketika kita berbicara dengan pengolahan limbah plastik seperti ini, kita tidak bisa yakin produsen memiliki plastik sumber yang sama sifatnya. Seperti yang tadi saya bilang, ada polietilen, ada polipropilen. Bisa jadi produsen menggunakan jenis plastik yang lain atau menggunakan campuran yang lain. Sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan produk yang beragam tergantung popok yang kita olah. Nah, gimana teman-teman? Tertarik kan melihat bagaimana cara mengolah plastik popok ini menjadi minyak seperti ini? Kita lihat yuk. Nah, gua udah sampai di GoLab. Di sini tempat gue sama Panji biasa melakukan riset, terutama tentang sampah. Ini sampel dari plastik popoknya yang sudah disiapkan. Kemudian kita masukkan ke dalam reaktor pirolisis. Plastik sebanyak ini kira-kira dari 30 sampai 50 popok bekas. Banyak juga ya. Nah, lalu tabung ditutup. Ingat ya, yang Panji bilang bahwa proses pirolisis itu butuh panas dan tidak melibatkan udara. Kenapa? Agar tidak terjadi kebakaran. Jadi, harus dipastikan tertutup dengan benar. Setelah dipastikan aman, lalu pemanas dinyalakan. Temperatur yang diinginkan adalah 475 derajat Celcius. Di mana pada temperatur tersebut plastik berubah fasa menjadi gas yang mengalir melalui pipa ini. Kemudian di bagian kaca yang terlihat adalah bagian kondensasi di mana gas diubah menjadi fasa cair. Nah, ketika temperatur sudah di kisaran 400-an, kalian mulai bisa melihat fasa cair dari plastik ospak tersebut. Ini yang kita sebut sebagai bahan bakar cair. Untuk fase gas yang belum mencair di penampungan pertama, disalurkan ke penampungan kedua. Nah, setelah kurang lebih 1 jam, ini adalah bahan bakar cair yang bisa gue dapatkan. Setelah gue dapatkan bahan bakar cairnya, atau yang bisa juga disebut dengan minyak, kok rasanya nggak puas ya kalau nggak dibakar? Kita coba ya. Nah, terbakar dengan mudah. Entah kenapa, kalau udah urusan main api, rasanya seneng banget. Mungkin mengingatkan masa kecil dengan mainan terbatas, bermain dengan api adalah rasanya menyenangkan. Tapi, yang lebih menyenangkan lagi untuk sekarang, ternyata
sampah popok bekas yang tadinya penuh masalah, ternyata sudah ada solusinya. Oke, berakhir sudah, dan jangan lupa di subscribe dan di like ya. Terima kasih.